Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang Masya Allah cantik-cantik, ceria-ceria. Senyum dulu Bu. Iya, senyum itu memberikan kekuatan. Baik untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang yang melihatnya, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepertinya pertama kali anak kesini. Kalau melihat depan sih sudah pernah, tapi kalau masuk baru pertama kali ini. Ini termasuk orang baru sepertinya ya. Kalau di tempat anak perumahan LKBN Antara itu di depan SMA Yadika. Nah, ada yang tahu? Ya, depan Taman Raya lah, dekat ke situ. Ya betul, itu orang sampai nggak tahu turunannya apa, gangnya yang mana karena kecil banget. Itu perumahan karyawan wartawan LKBN Antara ya, kantor berita nasional. Akan tetapi banyak yang sudah dijual. Kami tinggal di situ sejak tahun 2009. Nah, ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah yang telah memberikan kami kesempatan hadir di sini bertemu dengan ibu-ibu untuk berkenalan, kemudian untuk saling memberikan manfaat ya. Dan mohon maaf ini agak-agak flu sedikit, mudah-mudahan suaranya masih bisa tetap didengar dengan baik. Ya na'am ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Antuna hadir ke sini dalam rangka tholabul ilmi, menuntut ilmu. Ini sebenarnya majelis-majelis seperti ini harus sering dihadiri. Ya, harus sering dihadiri. Satu, ngecas ilmu kita, karena hari-hari kita yang kita jalani itu butuh sekali peluru, butuh sekali stok kesabaran, dan kesabaran itu dibangun dengan kekuatan jiwa. Kalau jiwanya kosong dari ilmu, maka dia tidak bisa bergerak. Makanya jangan heran ibu-ibu sekalian, kalau kita rajin melihat parenting, tapi di suatu kali parenting itu nggak bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena sedang lemahnya jiwa. Jadi kalau jiwanya lemah, ilmu itu nggak bisa kepake. Ilmu itu bisa dipraktekkan kalau jiwanya lagi kokoh. Iya tidak? Iya. Jadi makanya majelis-majelis seperti ini harus rutin ibu-ibu hadiri. Ya, salah satu keutamaan orang yang senantiasa menuntut ilmu itu dia sedang menempuh perjalanan singkat menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, nyari-nyari ilmu, mengais-ngais ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi sebenarnya kalau ibu menghadiri kajian-kajian seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini sebenarnya sedang menempuh jembatan menuju surga, ya, menuju surga. Jadi kita udah dapat ilmu, dapat pahala juga, iya, kita juga lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Apa judul kajian hari ini, ibu? Menjadi aset. Pengennya ya, Masya Allah, menjadi perempuan atau wanita kaya pahala. Pengen nggak dapat banyak pahala? Masya Allah, pengen. Sekarang kita bahas dulu tentang wanita, Bu. Jadi wanita itu nyenengin apa nyebelin? Bersyukur. Iya, ini bisa jadi kita jadi perempuan kadang nggak tahu istimewanya perempuan itu apa. Ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang merasa
kecewa menjadi perempuan, aku pengen jadi laki-laki aja lah, nggak enak jadi perempuan. Karena bisa jadi dia lahir sebagai perempuan, memang kita tidak pernah bisa meminta kepada Allah. Kita dilahirkan dari rahim siapa, jenis kelaminnya apa. Ya, tapi setiap ciptaan Allah itu Allah kasih keistimewaan. Perempuan itu, ibu-ibu sekalian, diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak pernah dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Rahim. Masya Allah, rahim. Betul, karena adanya rahim itu, ya, kemudian sebuah bangsa itu, ada sebuah wilayah menjadi sebuah bangsa. Bayangkan kalau di tengah masyarakat adanya laki-laki semua, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun habis itu negara. Ya, itulah kemuliaan kita sebagai seorang perempuan. Maka kalau ada sebuah negara disebutnya bapak kota atau ibu kota? Ibu kota. Ibu kota. Ya, ibu kota. Tidak ada ceritanya bapak kota Indonesia adalah Jakarta, nggak ada. Ya, adanya ibu kota. Ini sebenarnya bahasa seperti ini, istilah seperti ini menjadi keistimewaan martabatnya perempuan. Ya, martabatnya perempuan akan bakal bisa kepakai. Segala macam cabang ilmu, ya, kalau ada pokok ilmu disebutnya induk. Iya bukan? Pokok. Ya, karena apa? Kita ini menjadi pokoknya sebuah generasi. Itulah keistimewaan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian, di dalam Islam lebih-lebih keistimewaan perempuan. Ya, dulu di zaman jahiliyah, ya, orang-orang di masa itu orang Arab, kalau lahir anak perempuan dia marah. Karena bagi mereka persepsi orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu, perempuan itu simbol kehinaan. Ya, maka kalau lahir anak perempuan buru-buru dikubur hidup-hidup. Ya, maka ada sebuah ayat yang kalau Umar bin Khattab ini mendengar ayat ini maka dia menangis. Apa? Di surat At-Takwir Allah berfirman, wa idzal mau'udah su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, jadi nanti orang-orang yang wanita-wanita, bayi-bayi perempuan yang dulu dibunuh itu bakal nanya, sebab apa aku dibunuh? Salah apa? Dosa apa yang aku dilakukan sehingga aku dibunuh? Umar bin Khattab kalau mendengar ayat ini menangis. Ya, karena melihat kejadian orang Arab zaman dahulu sebelum datangnya Islam sangat menderita keadaan anak-anak perempuan. Ya, di negara lain pada bukan di negara Arab, di zaman Romawi, ya, itu perempuan dijadikan sebagai budak. Berarti kedudukannya tidak dihargai. Ya, di negara Persia yang terkenal dengan kekuatan militernya, perempuan diperlakukan sangat kejam. Kalau dia melakukan kesalahan, hukumannya bahkan lebih berat daripada laki-laki. Itu perempuan. Tapi bayangkan di dalam Islam, ya, anak perempuan yang lahir sangat dihormati. Ya. Kemudian kehormatannya dijaga, dinikahi, bukan dijadikan budak. Ya, budak dalam artian tidak diperlakukan semena-mena. Ya, dijaga kehormatannya. Inilah kemuliaan kita. Satu, wanita mendapat kemuliaan rahim dari Allah. Yang kedua, kita beragama Islam, Allah kasih hidayah agama Islam sehingga kehormatan kita, kedudukan kita terjaga. Ya, kita bisa melahirkan anak dari pernikahan yang sah. Ya, bukan sembunyi-sembunyi. Ini adalah sebuah kemuliaan yang harus kita syukuri. Akan tetapi seiring perjalanan dengan waktu, ya, hari-hari kita lewati. Kadang-kadang yang tadinya kita pede dulu masih gadis, percaya diri jadi perempuan, udah menikah, kadang-kadang drop kondisinya, gak bersyukur jadi perempuan. Pernah ada yang merasa seperti itu? Ya, sering, subhanallah. Maka hari ini kita akan bahas, bisa jadi keadaan itu terjadi karena memang stok ilmu kita yang sudah habis. Maka keadaan kita, iman kita harus dicas lagi. Bisa jadi pengharapan kita terhadap pahala Allah
itu rendah, sehingga kita mudah putus asa mengasuh anak, mudah frustasi kalau kemudian anak kita susah diarahkan, ya mudah marah kalau suami kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, karena pengharapan kita sudah berbelok. Yang semestinya harapan kita semuanya kelelahan kita arahkan untuk meraih pahala Allah, tapi berbelok menjadi pengen balasan dari manusia atau pujian manusia. Ya. Sekarang bagaimana usaha kita untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah? Jadi kalau orang pengen dapat pahala, kita harus tahu dulu nih, identifikasi dulu peranan kita apa. Sama kayak orang mau dapat gaji, dia kerjaannya apa dulu? Bos gajinya beda bukan dengan karyawan biasa. Karyawan biasa beda gajinya dengan cleaning service. Iya tidak? Jadi kalau kita pengen tahu dapat pahalanya kayak apa, kita harus tahu tugas kita apa dulu nih. Perempuan di tengah keluarga, ya itu minimal memiliki 3 tugas utama. Ya, 1 sebagai seorang putri atau anak. Ya, apa tugasnya? Tugas anak, peran anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua dan tidak mendurhakai. Tugas yang kedua, yaitu kalau sudah menikah, apa sebutannya? Istri. Ya, tugas istri adalah mentaati suami dan tidak boleh mengkhianati. Yang ketiga, kalau dia sudah melahirkan anak, apa sebutannya? Ibu. Maka ibu ini memiliki tugas adalah merawat dan mendidik generasi. Jadi 3 peran ini adalah pekerjaan kita dan harus diterima karena masing-masing memiliki balasan. Masing-masing pekerjaan itu memiliki gaji yang pantas. Sama, kalau kita bicara peran, berarti kita bicara kewajiban atau hak? Kewajiban. Jadi yang kita bahas ini adalah kewajiban kita. Berarti kalau kita melakukan kewajiban, kita sedang menunaikan hak orang lain. Ya, bukan kita yang menuntut hak. Jadi kalau kita bicara tugas, sebenarnya kita sedang melaksanakan kewajiban, dan kewajiban itu sebenarnya merupakan hak orang lain yang sedang kita tunaikan dan kita bakal dapat upahnya. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, bagaimana akhwat? Ini 3 tugas ini tentu bukan peranan yang sangat mudah dilakukan oleh perempuan. Kadangkala seiring perjalanan waktu hari demi hari, ya semakin hari usia kita semakin tua, ya tenaga sudah tidak seperti dahulu kala. Ada kalanya keadaan seperti ini membuat kita depresi. Ya, pergaulan kita mulai terbatas. Yang dulu suka mondar-mandir ke sana kemari tanpa beban, sekarang kalau mau ke sana kemari mikir anaknya banyak, buntutnya banyak, ribet. Ya, sehingga lingkungan kita adalah rumah saja, mulai dari kasur, sumur, dapur, jemur. Iya, sehingga aktivitas yang monoton seperti ini kita kadang kehilangan. Sepertinya saya nggak dapat apa-apa. Ya, pengennya, makanya sekarang kan mulai ada banyak penyakit ya. Apa? Bentar-bentar healing yuk, healing. Ya, padahal tahu tidak umahat, healing itu buat orang yang punya penyakit jiwa. Ya, ya. Jadi jangan latah ikut-ikutan. Bentar-bentar healing, healing. Emang ibu sakit jiwa. Ya, jadi tidak boleh dibiasakan itu. Latah seperti ini, ya awalnya mungkin kita tidak sadar, tapi nanti kalau lama-lama kita ikutin, kita sendiri juga akan jadi sakit jiwa, sehingga kita tidak mampu tidak mampu menampung beban meskipun ringan, karena dikit-dikit beban datang pengen healing, beban dikit datang pengen healing, sehingga mental kita jadi rapuh. Ya, sudahlah anak kita yang generasinya stroberi aja. Stroberi itu dipencet, meletet. Ya. Kalau dulu kita generasinya generasi batu, dibanting tetap saja kuat. Nah, bisa jadi apa, ibu-ibu sekalian, kita kehilangan motivasi. Ya. Nah, bagaimana caranya peran kita yang banyak ini
terkumpul menjadi sebuah pahala yang banyak. Ya, maka wadah sebuah amal itu ibu-ibu sekalian adalah dengan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu ulama mengatakan talabul ajri wa raja'us sawadi minallahi ta'ala. Ihtisab itu melakukan sebuah ibadah, pekerjaan, kewajiban, ya, berharap pahala dan ganjaran dari Allah. Ini kata lain dari kata ikhlas. Ya, kata lain dari ikhlas. Saudara, kembarnya kata ikhlas itu adalah ihtisab. Dengar hadis ihtisab itu biasanya di bulan Ramadan. Apa bunyinya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Allah tidak mengatakan dengan iman dan ikhlas, tapi dengan iman dan ihtisab. Ya, makna ihtisab ini itu tadi, berharap pahala dan ganjaran dari Allah semata. Bisa jadi akhwat, keputusasaan kita ngurus rumah tangga karena bisa jadi hilangnya rasa ihtisab ini dari hati kita. Jadi harapan kita sama pahala itu rendah. Itulah yang sangat potensi untuk membuat kita lemah dan putus asa menjalankan 3 peran ini. Nih, yang dahulu menikahnya hanya untuk menuntaskan masa lajang, maka mulai hari ini niatkan nikahku karena Allah. Yang dulu mendidik anaknya, orientasinya hanya supaya anakku pintar berprestasi, mulai hari ini niatkan aku mendidik anak karena Allah. Agar apa? Agar semua aktivitas kita dari pagi sampai malam, aktivitas yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar, dari kita melek mata sampai merem mata, semua dinilai sebagai sebuah pahala dari Allah. Jadi kalau bangun tidur jangan lupa nih, niatkan di dalam hati. Udah, pokoknya aktivitas apapun hari ini aku niatkan untuk mencari pahala dari Allah. Insya Allah kalau bangun tidur niatnya ihtisab, maka hari itu apa yang terjadi, suka dukanya, mental kita siap menanggungnya. Nah, yang kedua, ya kalau tadi mendasari sebuah amal dengan ihtisab, yang kedua ditopang dengan bertambahnya ilmu. Bisa jadi ibu-ibu sekalian, kita menganggap kita nyuapin anak, kita nyuci baju, kita ngelayanin suami, kita ngerawat bayi kita, seolah-olah yang kita